Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik saja. Nah, kita bertemu lagi pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warjuqni fahma amin ya rabbal alamin amin. Nah, semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak tahu nggak kita hari ini belajar apa? Nah, kita hari ini belajar Quran hadis, yaitu hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dahulu. Nanti yang Ibu sebut namanya, angkat tangannya ya, dan bilang hadir, oke? Oke. Yang pertama, Saipudin. Ya, Norlini. Aulia. Tiara. Jailani. Ya, hadir semua. Nah, anak-anak, sekarang buka buku halaman 69 atau lihat pada gambar di samping ini. Nah, di situ ada gambar orang. Coba bisa kalian sebutkan itu ada gambar orang apa? Itu ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka sedang apa? Ayo. Ya benar, mereka sedang membaca Al-Quran. Nah, mereka sedang membaca Al-Quran. Nah, tahu nggak kalian kenapa mereka membaca Al-Quran? Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ini juga sebagai pedoman bagi manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, apabila kita ingin meraih kehidupan di dunia dan di akhirat, maka kita harus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu harus setiap hari. Oke? Nah, bagi orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Akan mendapat apa tadi? Akan mendapat pahala. Nah, pahala setiap huruf dalam Al-Quran akan dihitung 10 kebaikan. Nah, setiap kita membaca Al-Quran itu, kita akan dihitung pahalanya 10 kebaikan. Nah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya merupakan perbuatan yang utama. Nah, ayo kita baca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ibu pimpin ya, dengarkan ibu dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kita baca berulang ya. Yang pertama, yuk ikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita baca hadisnya perpotong-potong. Yang pertama dari An Utsman. Ayo, An Utsman. Selanjutnya radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala
Qala khairukum man allamal Qur'an wa 'allamahu. Oke. Nah, sekarang dan nanti kalian membaca ini berulang-ulang supaya hafal. Ayo, kita lanjutkan lagi. Nah, tahu nggak kalian artinya? Sekarang kita memahami arti dan isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, sekarang kita mengartikan atau menerjemahkan hadisnya perpotong. Dari An Utsman, artinya dari Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Dari An Utsman, radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Oke. Nah, sekarang arti yang panjang atau terjemahannya yang panjang. Dari Utsman radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hore. Nah, tadi kita menerjemahkan hadisnya. Sekarang kita memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Nah, dalam hadis ini tadi terdapat dua amalan utama, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pertama, belajar Al-Quran berarti belajar membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Quran. Sedangkan yang kedua, mengajarkan Al-Quran berarti apa? Berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Kita mengajarkan kepada orang lain, sedangkan belajar kita yang belajar. Kalau yang mengajarkan, kita yang mengajari orang lain. Nah, mengapa dua amalan ini tadi penting? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Apa tadi? Wahyu Allah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Nah, melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apa tadi? Agar bisa hidup di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka Al-Quran harus dipelajari. Keistimewaan Al-Quran lainnya adalah diberikan pahala bagi yang membacanya. Karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca satu huruf dalam Al-Quran memiliki nilai yang sama dengan satu kebaikan, serta sama dengan 10 ganjaran. Nah, kita membaca Al-Quran mendapat satu kebaikan dan 10 ganjaran. Nah, sekarang kita menghafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kita menghafalnya tadi dari perpotong tadi, dari An Utsman. Ayo, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, sekarang kita hafalkan ya. Sekarang kalian melanjutkan apa yang Ibu katakan. Nah, sekarang melanjutkan potongan hadis. Oke? Ibu membacakan yang pertamanya, kalian akan melanjutkan. Oke? Yuk kita mulai. An radhiyallahu anin sallallahu alaihi qala khairukum ta'allama wa 'allamahu. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan hafalan hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oke? Nah, nanti akan Ibu tunjuk orang-orangnya, siapa saja yang akan maju ke depan. Dan bergantian, semuanya akan merasakan. Oke. Nah, dari yang pertama, dari Nurlini. Ayo, dipersilahkan maju ke depan membacakan. Oke, terima kasih Nurlini. Selanjutnya, Aulia. Baik sekali Aulia hafalannya. Selanjutnya, Jailani. Ya, terima kasih Jailani. Nah, sekarang berakhirlah pembelajaran kita setelah tadi maju satu persatu untuk menyetor hafalannya. Nah, sekarang di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi dari awal kita tadi tentang apa? Ya, kita tadi tentang Al-Quran. Ayo, mari kita simpulkan bersama-sama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya apa lagi? Keistimewaan membaca Al-Quran. Apa-apa saja tadi? Keistimewaan Al-Quran adalah diberikan pahala bagi yang membacanya. Karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca satu huruf dalam Al-Quran memiliki nilai yang sama dengan apa tadi? Dengan satu kebaikan. Serta apa tadi? Serta sama dengan 10 ganjaran. Nah, mari kita baca lagi. Ayo kita baca kembali hadisnya tadi tuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hore. Nah, dengan kita tadi mempelajari tentang keutamaan belajar Al-Quran, semoga kita di rumah selalu membaca Al-Quran. Nah, kalau kita belum bisa lancar baca Al-Quran, kita pasti akan belajar dahulu per apa? Per huruf. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran itu biasanya kita membaca Iqra. Nah, begitu. Nanti setiap hari kita harus membaca Al-Quran agar mendapat
pahala, dan disayang Allah, dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Angkat kedua tangannya dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan berdoa tadi, pelajaran yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita dan di kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, oke? Nah, demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.